لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Alhamdulillahi al-malik al-haq al-mubin. Allah arsali ayatihi ibrahtan lil muttabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu al-awwalin wal akhirin. Wa ahsadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-ma'udu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa attabain lahum bil ihsani ayawa'atin. Ya ibadallah usihikum wa nafsi bitaqwallahi waqfat pada muttaqin. Fattaqullah wa istatatum wa asma'u wa ati khairan bil afusikum. Wa man yukasu nafsihi wa ulaqahumul muflihun. Kala Allah Ta'ala wa min yahtihi awlailu wa anharu was'asamu wa qair. La tasjudu lissamsi wa la lal qawimir. Wa sujudu lillahi atlahi falaqawna in kuntum iyahu ta'budun. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kesabaran Allah. Gerhana bukan sembarangan diyakini sebagai masyarakat dulu bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak, dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana salah satu bukti dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 40, Al-Asamtu yabagi ala anturiku al-qamar wala al-yawril sabikun an-nar waqulu fil waqali. Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing berada pada garis benarnya atau orbit. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bukan sebagai cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi. Dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, mendirikan sholat sunnah gerhana, bertakbir dan bersedekah sebagai sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillahi la faqifani lima yahadin wala lihayatihi Fa'inha ra'aitum dhalikum fal Allahu akbar wa salliwa ta'tubun. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat dan bersedekah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Jika mengingat apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam surat Kusuf, diriwayatkan bahwa dalam surat Kusuf Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka, bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk memperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan sebagai bentuk ajab yang ditimpakan kepada ahli neraka.
Karena itu dalam satu-satu khutbahnya selesai salat gerhana, beliau bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Hadari yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kegiatan ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkonstruksi pada secuil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil yang sama sekali tak bisa dilihat secara kasat mata oleh kedua mata kita, ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita lihat pada saat ini. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya menggerakkan kita pada kesadaran akan ketakberdayaan dari kita, sehingga memunculkan sikap bersalah, memperbanyak istighfar dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampunan taubat untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan hati kita untuk untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, pada saat ini gerhana bulan ini, marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan cipta aja. Sebagaimana surat Al-Imran ayat 190. Allah berfirman, Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa anfilahi ayati wa al-daraya nuruna Allah biya warwaqur. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, atau yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka mengisyarat tentang menciptakan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau memelihara kami dari siksa neraka. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi al-malik al-haq al-mubin al-tahi arsala ayatihi ibrahta lil muttabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu ala walin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ahtabin alahum bi ihsanil yaumil adid. Amin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittawallaki faqaza muttaqat. Fattakullah wa istatum wa asma'u fati wa atikum khairan lil ahfasikum. Wa man yukasu nafsihum faulahumul muslimun. Amin ya Allah. Allah ta'ala wa min ayatihi al-layl wa an-nahur was'asamul wa qabar. La tasidu lis-samisi wa la al-qamiri wa sayyidu lillahi at-tahi khalaqahu in kuntum ya'tudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah yahfisai liwati ahadin wa la tahya wa idaraitum wa ibaru wa qabiru wa salimun tastakun. Amin. Amin ya Allah ya
العالمين Amin. يا الله يا Guys. الله Amin. Yasinan dulu